Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Purple River, tepatnya untuklah episode terbaru. Untuk sebelumnya, mohon maaf kalau Mimin sedikitlah terlambat, karena ada beberapa urusan yang haruslah diselesaikan ya. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat strategi untuklah pengalihan perhatian, yang dimana untuk Jichuan, dia telah berhasil mengalihkan perhatian dari seluruh pasukan iblis yang sebenarnya dia akanlah menyerang kota kecil guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu untuk Tuan Dilin, dia mendapati sebuah informasi terbaru tentang kasus hilangnya persediaan pangan di Walun. Setelah membacanya, Tuan Dilin sungguhlah begitu senang. Lalu untuk bawahannya juga mempertanyakan, apakah dengan selembar berkas ini bisa untuklah meredam masalah Luzhen? Jawaban darinya, selamat tidak kalah berarti menang, anjay. Dan dia memasuki ruangan dari Jichuan Chanxing yang langsunglah to the point. Kalau pihak dari Luzhen, jaksa militer, biro pengawasan berusaha untuklah menyelundupkan pangan untuklah klan iblis. Tanpa babi bu, Dilin langsunglah memberikan laporan atas nama Luzhen. Ternyata laporan yang diberikannya ini adalah milik dari Luzhen yang telah memberikan sebuah informasi terbaru kalau bahan pangan memang diselundupkan dari klan iblis, tetapi bukanlah Luzhen dari pelaku semua ini. Justru dialah yang memiliki wewenang dan juga tugas untuk menyelidiki semua permasalahan ini. Tetapi guys, semua ini masihlah belum bisa dibuktikan. Contohnya ya seperti Lo Minghai yang sangatlah tidak terima dengan informasi tersebut. Karena untuk kasus penyelundupan bahan pangan, biro pengawasanlah yang sudah mendapati barang bukti maupun saksinya juga. Dari sini kita sudah tahu ya, ternyata untuk pihak dari jaksa militer dan juga biro pengawasan memiliki perselisihan. Mereka di sini saling menuduh satu sama lain dan juga melakukan pembelaan diri. Jadi siapa pelaku yang telah menyelundupkan bahan pangan untuklah klan iblis? Tetapi Dilin tidaklah bergeming. Dia melaporkan kembali kalau Luzhen telah mendapati bukti yang lebih besar lagi. Kalau kemarin sore, dia telah berhasil menangkap basah biro pengawasan sedanglah melemparkan beberapa bahan pangan. Namun tetap saja Tuan Lo Minghai sungguhlah tidak terima dan dia meminta kepada Jichuan Chanxing untuklah mengeluarkan perintah dalam menangkap atas nama Luzhen. Tetapi Jichuan Chanxing meminta kepada dia untuklah diam sebentar. Dan akhirnya dia memutuskan meminta kepada mereka berdua keluar dari sini. Untuk permasalahan ini, dia akanlah menyerahkan ke orang lain untuklah menyelidikinya. Lalu kita kembali ke dalam peperangan dari Jichuan melawan pasukan Kala. Kini mereka yang masihlah berada di luar gerbang dan Jenderal Kala mengerahkan pasukan pemanah, membuat sebagian pasukan dari Wela haruslah gugur satu persatu. Dan Baichuan memperingati kepada Jichuan apakah dengan tindakannya ini termasuk tergesa-gesa. Karena ya jika diteruskan, maka pasukan manusia hewan akanlah mengalami kerugian yang begitu sangatlah banyak. Memang nantinya mereka akanlah berhasil untuklah menerobos gerbang, tetapi ya pasukannya sedikit demi sedikit akanlah berkurang. Tetapi Jichuan menjawab, tidak perlu khawatir. Mereka semua telah memiliki dendam yang begitu besar kepada pasukan iblis. Sudah pasti mereka berani untuklah berkorban demi mendapatkan kembali wilayah mereka. Lalu anak panah yang begitu besar langsunglah dikerahkan. Sehingga ya mereka tidak mungkin bisa untuklah menahannya guys. Dan Bulan sebagai ketua dari divisi kedua langsunglah dikerahkan. Yang dimana pasukan dari Bulan ini sebagai backupan untuklah menyerang dan pasukan Wela sebagai penerobos gerbang. Begitu ya guys. Pasukan dari Bulan berhasil untuklah menghancurkan bagian terdepan gerbang pertahanan. Hal ini membuat bawahan dari Jenderal Kala sungguhlah kebingungan
merasa ya tidak ada yang beres dengan manusia hewan ini. Tetapi bagi Jenderal Kala sama sekali tidak ada perubahan. Meskipun terlihat sedikit adanya perubahan dalam peperangan, tetap saja baginya orang-orang wilayah timur otaknya hanya berpikir untuklah makan. Meskipun begitu, Jenderal Kala juga menjadi was-was karena masih ada Raja Guangming yang akanlah memerintahkan seluruh wilayah timur ini. Dan dia meminta kepada bawahannya, sisakanlah 500 prajurit penjaga di gerbang selatan kota. Dan untuk sisanya juga dipindahkan untuklah berjaga di gerbang timur kota. Tetapi bawahannya membalas, jika pasukan mereka dibagi menjadi 3 tempat, maka ya mereka akan kekurangan kekuatan. Dan jika saja mereka berhasil menerobos salah satu gerbang, contohnya seperti gerbang kota selatan, maka semuanya akanlah berakhir. Tetapi Jenderal Kala hanya tersenyum ke arahnya. Ya sudah pasti ada strategi lainnya guys. Dan benar saja di arah gerbang kota selatan, di sana sudah ada Dekun. Namun ya pasukan iblis telah menebak rencana mereka, yang dimana mereka langsunglah membakar jembatan yang menjadi satu-satunya jalan untuklah memasuki gerbang kota selatan guys. Wadah, setelah jembatannya dihancurkan, pasukan dari arah selatan langsunglah menarik diri dan ikutlah bergabung dalam pertarungan gerbang utama yang kini sudahlah diobrak-abrik oleh pasukan Wela dan juga pasukan Bulan. Sayangnya, pasukan Wela yang sudah berhasil menerobos, mereka haruslah memutuskan untuk mundur. Karena ya, untuk pasukan dari arah selatan tidak bisa berbuat apa-apa guys. Jadi ya, untuk saat ini ronde pertama dimenangkan oleh pasukan iblis. Setelah Jichuan mendapati informasi terbaru, dia meminta kepada Baichuan untuklah menyelesaikan masalah di gerbang kota selatan. Ketika sudah berada di gerbang selatan, Baichuan sebagai ketua memimpin mereka semua dengan memerintahkan gunakanlah perisai mereka sebagai pijakan untuklah jembatan. Gile. Jadi ya, masing-masing dari mereka memiliki tugasnya sendiri. Contohnya seperti dari Baichuan dan juga lainnya, mereka berada di depan untuklah membentuk perlindungan. Dan untuk yang berada di tengah-tengah, mereka akanlah membangun jembatan dari perisai. Sedangkan untuk di belakang, sebagai orang yang akanlah menyerang, layaknya seperti pemanah guys. Pada awalnya, rencana tersebut berjalan dengan begitu lancar. Akan tetapi, ketika pasukan iblis mengeluarkan ketapel batu, mereka semua langsung memutuskan untuklah mundur. Sebab ya, jika terkena, sudah pasti tidak bisa untuklah menahannya. Bukan tubuhnya sajalah yang hancur, tetapi jembatannya juga bisalah hancur. Lagi-lagi mereka mengalami kegagalan, dan ronde kedua dimenangkan oleh pasukan klan iblis. Tetapi untuk bawahan dari Baichuan, memberikan saran kalau mereka ini kan telah mendapati kemampuan yang luar biasa. Mungkin saja kemampuan mereka ini bisa digunakan untuklah menghancurkan ketapel batu. Dan Baichuan membalas, jika mereka berhasil, maka dia akanlah memastikan satu persatu dari mereka akanlah mendapati penghargaan. Namun ya, balasan dari mereka semua, mereka tidak lagi mau yang namanya penghargaan. Yang mereka inginkan hanya satu, biarkanlah mereka untuklah memeluk Baichuan. Waduh. Ya, itu hanyalah sebuah candaan saja. Dan mereka berlima langsunglah menerjang secara terang-terangan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pengorbanan diri guys. Mengapa Mimin katakan seperti itu? Karena dengan mereka berlima diserang dalam satu arah, sudah pasti akan ada yang gugur. Dari mereka berlima, kini tersisa 2 orang yang selamat. Setelah berhasil untuklah melewati jembatan, mereka berdua langsunglah mengobrak-abrik tempat tersebut.
yang membuat pasukan iblis ini hanya fokus kepada mereka berdua. Sedangkan ya untuk kelompoknya Baichuan, mereka bertugas untuklah melewati jembatan secara perlahan-lahan. Sedangkan ya untuk dua pahlawan ini, mereka juga langsunglah mentargetkan ketapel batu. Setelah berhasil menghancurkan dua ketapel batu, tandanya misi mereka berhasil. Dan mereka bisa untuklah beristirahat selama-lamanya. Karena mereka berdua sudahlah terkepung. Meskipun telah terkepung, mereka berdua tidaklah menyesali untuklah berada di bawah naungan dari Ji Chuanxiu. Dan mereka pun berteriak, kalau gagal, jangan biarkan pihak lawan berhasil. Kalau mereka berdua berhasil, tidak perlu untuklah mengenang jasanya. Anjay, intinya mereka berdua benar-benar inginlah mengakhiri hidupnya dalam keadaan terhormat. Tetapi di sini kita masih belum tahu apakah mereka berdua meninggoy atau tidak, karena tiba-tiba scene-nya berpindah kepada pasukannya Baichuan yang masihlah berjuang untuk melewati jembatan yang tidak kunjung selesai sama sekali. Justru bukannya berhasil, tetapi mereka mendapati masalah lagi. Beberapa perisai yang telah mereka jadikan jembatan haruslah hancur lebur, ya elah. Meskipun kegagalan demi kegagalan yang mereka hadapi tidaklah membuat mereka pantang menyerah. Sedangkan untuk Ji Chuan yang sudah menunggu cukup lama, dia merasa begitu bersalah kepada seluruh manusia hewan. Di atas komandonya, mereka haruslah kehilangan banyak sekali prajurit manusia hewan. Dan dia memutuskan untuklah ikut serta dalam peperangan. Dan pasukan Ji Chuan ikutlah menyerbu dari gerbang utama kota Kearney. Dengan terlibatnya Raja Guangming dalam pertarungan, membuat seluruh pasukan manusia hewan kembali bersemangat dalam peperangan, guys. Hal ini ya membuat Jenderal Kala sungguh begitu sangatlah kesal. Dan dia mengunuskan pedangnya serta memerintahkan seluruh pasukannya menghabisi semua yang berada di depan. Sedangkan untuk Ji Chuan, dia langsunglah menerjang ke depan dan menghabisi satu persatu komandan yang berada di sana. Intinya ya untuk prajurit-prajurit keroco ini sama sekali tidaklah dipedulikan. Target dia ya seperti letnan, komandan dan juga jenderal. Alasannya karena merekalah yang memerintahkan seluruh prajurit. Intinya dalam peperangan, siapapun yang berhasil untuklah menghabisi atasan tertinggi sudah pasti akanlah melemahkan strategi mereka. Itu sudahlah masalah umum dalam peperangan. Tetapi ya, biasanya kan dalam peperangan, menghabisi atasan tertinggi itu sangatlah begitu sulit. Ya, sudah pasti orang-orang kaya mereka dilindungi dengan begitu ketat. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Untuk episode kali ini, sebenarnya kita mendapati pelajaran, guys. Untuk mendapati sebuah kesuksesan, haruslah menghadapi kegagalan demi kegagalan. Bukan hanya kegagalan saja, namun ya haruslah ada yang dikorbankan, guys. Seperti waktu, tenaga, keluarga, teman, pasti ada saja yang dikorbankan. Tetapi, semua ini berlaku hanya untuk orang-orang perintis, bukanlah pewaris. Anjay, slebeo. Seperti biasa, pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 飞杀，宫殿，杀！